silakan masuk. Selamat Sisi, datang. Pak. Iya, silakan duduk. Ini dengan Nak Angel ya? Iya. Sudah nyaman duduknya, Nak? Bentar ya, Pak. Ya, silakan nyamankan dulu. Udah. Sudah. Angel habis dari mana tadi sebelum kesini, Nak? Tadi habis ada pelajaran, Pak. Pelajaran apa tadi? Tadi pelajaran matematika. Matematika itu dengan Pak Angga? Ya. Oke. Gimana tadi, Nak, pelajarannya? Nyaman? Nyaman, Pak. Nyaman ya? Lancar-lancar aja? Iya, Pak. Angel suka nggak dengan pelajaran matematika? Suka, Pak. Suka ya. Oke. Nah, sebelum kesini tadi sudah makan belum? Sudah. Tadi kan habis ini toh, Pak, istirahat. Terus habis istirahat terus masuk tuh pelajaran matematika 2 jam. Habis itu udah selesai, Pak. Iya, Angel ini kelas 12 ya, Nak ya? Iya. Berarti bentar lagi mau ujian ya, Nak? Iya. Gimana persiapan ujiannya, Nak? Ya, persiapannya belajar, Pak. Belajar apa aja nih akhir-akhir ini seringnya? Akhir-akhir ini belajar yang ini, Pak, buat apa namanya besok ujian, sama belajar yang buat mau ujian ini, ikut ujian apa, masuk Universitas ya? universitas, Pak, kan pengennya masuk PTN gitu, Pak. Oke, ya. Berarti sekarang Angel sering ini ya, sibuk untuk belajar soal juga ya? Iya. Kira-kira apakah selama kesibukan belajar ini ada halangan mungkin? Enggak sih, Pak, lancar-lancar aja. Lancar aja ya. Oke. Apakah yang dialami Angel ini permasalahan berkaitan dengan proses belajar atau berkaitan dengan persiapan seleksi mungkin? Apa ya, Pak ya, kalau pas belajar tuh menurut saya lancar-lancar ya, Pak ya. Cuman permasalahannya tuh kayak apa ya, insecure gitu loh, Pak, di diri saya sendiri gitu. Oke. Jadi kamu ada perasaan insecure gitu ya? Iya, Pak. Silahkan boleh diceritakan, Angel di sini tidak perlu khawatir karena dalam sesi konseling ini semua cerita Angel akan terjaga dengan baik karena Bapak akan menjaga kerahasiaannya sehingga Angel bisa terbuka dengan Bapak. Sudah dimulai, Angel silahkan dari mana aja. Pelan-pelan boleh. Ya, Pak, jadi tuh gini kan, saya kan ini ya, Pak ya, punya target gitu loh, Pak, pengen masuk PTN gitu kan, terutama di UGM, Pak. Nah, terus tuh selama ini tuh saya tuh ya udah belajar, Pak, gitu kan. Saya juga udah berusaha menyukai pelajaran-pelajaran yang sekiranya tuh nanti kan diujikan gitu loh, Pak. Nah, itu saya juga udah belajar itu, bahkan saya tuh belajar tuh kadang sampai lupa waktu gitu, Pak. Kadang lupa makan, terus habis itu nggak main sama teman, terus gadang sampai malam gitu, Pak. Jadi kayak sampai ngorbanin apa ya, waktu-waktu saya gitu loh, Pak, weekend saya gitu. Tapi tuh saya tuh masih merasa insecure, Pak, takut kalau nanti tuh hasilnya tuh nggak sesuai sama ekspektasi saya gitu loh, Pak. Kalau tetap nggak bisa masuk PTN, terus tuh ditambah lagi kalau di rumah tuh jangan saya udah belajar semaksimal mungkin gitu ya, Pak ya, tapi tuh saya selalu dibandingin sama kakak saya, Pak. Jadi kakak saya tuh sekarang di stan gitu, terus ibu saya tuh selalu bilang ya apa ya, Pak ya, bandingin saya gitu loh sama kakak saya, pokoknya tuh yang lebih unggul tuh kakak saya gitu loh. Padahal saya selama ini tuh ya di sekolah juga belajar kan, juga di sekolah tuh ada les kan, Pak, les tambahan buat kelas 12 tuh saya juga udah ikut. Terus di rumah tuh saya juga kalau pulang sekolah tuh nggak yang terus main gitu, Pak, saya tetap belajar gitu loh, Pak. Bahkan saya tuh sampai sekarang di kelas 12 ini tuh jarang banget, Pak, main sama teman saya, bisa dibilang malah nggak pernah gitu ya, Pak ya. Saya lebih milih buat belajar karena memang saya punya target itu tadi, Pak, apa
masuk PTN gitu. Tapi gimana ya Pak ya, saya takut gitu loh Pak, ada rasa takut di dalam diri saya gitu loh Pak. Ya insecure juga, takut kalau semisal usaha saya tuh kurang maksimal dan akhirnya saya nanti masuk swasta kan. Oke, ya. Sekarang kayak gini aja udah dibandingin ya Pak ya sama kakak saya yang di rumah, apalagi kalau besok saya nggak bisa masuk PTN terus nanti makin dibandingin lagi Pak. Jadi Angel merasa insecure karena meskipun sudah belajar, meskipun sudah persiapan dengan baik, tetap merasa bahwa takutnya tidak cukup bisa membawa Angel lolos ke PTN gitu. Selain itu juga Angel merasa mungkin bisa dibilang sesak, bisa dibilang sedih karena selalu dibandingkan oleh orang tua dengan kakaknya Angel gitu ya. Oke, nah Angel tadi juga sempat mengatakan bahwa sering banyak mengorbankan waktu untuk belajar gitu ya. Bapak ingin tanya, apakah akhir-akhir ini Angel juga apa ya, mungkin ketika di dalam kelas, di dalam pelajaran gitu, mungkin juga merasa kelelahan karena terlalu sering banyak belajar atau bagaimana? Ya kalau misal kelelahan tuh enggak yang kelelahan sih Pak, kalau capek ya capek pasti ya Pak ya, tapi kalau sampai kelelahan tuh enggak, cuman jadi kurang ini aja Pak, kurang waktu buat istirahat gitu Pak, terlalu memaksakan diri. Artinya kamu ini karena punya tujuan, karena punya visi ke depan, jadi kamu berusaha sekeras mungkin gitu ya untuk menggapai itu ya. Apakah mungkin Angel ini sebenarnya saat ini juga mengalami kondisi di mana kamu jadi mungkin jauh dari teman-teman? Iya Pak, kan tadi kan saya juga sempat bilang kan Pak, kalau misal saya tuh lebih mentingin belajar daripada main sama teman-teman saya. Jadi di kelas 12 ini tuh jadi saya ngerasa kayak jauh gitu loh Pak sama teman-teman saya. Eh, Kalau misal saya selesai sekolah tuh pulang sekolah tuh di rumah, terus habis itu belajar gitu Pak, terus sampai sore sampai malam dilanjut lagi, kadang suka ini belajar soal gitu Pak sampai pagi. Oke. Eh, Kamu tadi juga mengatakan lelah, setelah itu tidak ada waktu untuk main juga ya. Apakah selama ini ketika kamu melakukan kesibukan belajar yang tiada henti itu, pernah nggak sekali itu punya keinginan kamu pengen main, pengen nongkrong, pengen liburan gitu? Pengen sih Pak, Pengen. pengen. Artinya sebenarnya kamu tidak merasa nyaman dengan kegiatan belajar yang terlalu banyak ini? Ya Oke. Tetapi kamu juga merasa bahwa sebenarnya kamu merasa apa ya, takut kalau kesibukan belajar dan persiapan saat ini itu kurang bisa membantu kamu untuk lolos PTN ya. ya Pak. Nah, kemudian tadi Angel kan mengatakan dibanding-bandingkan dengan orang tua. Pak mau tanya nih ke Angel, kira-kira pernah gak mungkin Angel sedikit apa ya, tidak melawan ya, mungkin Angel menyampaikan perasaan Angel ke orang tua ketika dibanding-bandingkan, mungkin pernah? Pernah Pak, ya Kemudian ngomong gitu loh Pak, maksudnya ya saya tuh juga udah usaha gitu, tapi itu tetap aja Pak masih dibanding-bandingin aja. Ya mungkin karena apa ya Pak ya, hasilnya mungkin belum kelihatan ya Pak ya. Kalau kakak saya di rumah kan emang udah kelihatan bahwa beliau itu bisa masuk ke kampus yang diinginkan sama orang tua gitu, tapi kalau saya kan ini baru usaha ya Pak ya, jadi mungkin masih kayak diragukan gitu loh Pak sama orang tua. tapi selama beberapa hari terakhir ini, apakah dari Angel sendiri merasa sebenarnya eh, apa ya, kesibukan belajar ini tidak menyehatkan bagi Angel gitu?
iya sih Pak, apa ya, nggak menyehatkan juga karena kan saya sering begadang kan Pak buat belajar. Apakah selama ini ketika Angel begadang tadi, terus Angel lebih sering membuka buku, belajar ketika hari libur juga ya? Apakah Angel ini pernah mungkin merasa sebenarnya tidak perlu sekeras ini pun pasti akan berhasil kok? Sebenarnya ada sih Pak pikiran seperti itu, cuman ya itu tadi Pak, takut lah, takut gitu loh Pak kalau semisal takutnya tuh kalau kurang maksimal tuh nanti saya tuh nyesel di belakang gitu loh Pak, entah yang nggak keterima di PTN yang saya inginkan atau malah nanti buruknya saya nggak dapat PTN sama sekali terus dapatnya di swasta itu sih Pak. Angel pernah menceritakan apa ya, insecure-nya atau mungkin menceritakan permasalahan batin yang dialami Angel ini kira-kira kepada siapa sebelum ke bapak ini? Nggak ada sih Tidak ada Pak. ya. Jadi kamu merasakan adanya tekanan juga ya, Angel. Oke. Nah, kalau dari Angel sendiri kira-kira apa sih harapannya Angel ke depannya dengan permasalahan Angel ini, kemudian dari sesi konseling kita bersama ini Angel? Eh, apa ya Pak ya, tujuan saya, harapan saya ke depannya tuh ya ingin bisa menghilangkan rasa insecure di diri saya yang mungkin terlalu berlebihan nih ya Pak ya, ya terus bisa ini Pak, nggak terlalu memaksakan diri buat belajar biar jam tidurnya tuh juga teratur gitu. Dan yang paling penting tuh ini Pak, kayak apa ya, bisa menghadapi omongan-omongan di luar sana gitu loh, bisa mengendalikan diri saya sendiri gitu. Oke, bagus bagus Angel harapannya. Memang dengan kondisi yang kamu alami ini sepertinya kamu sejauh ini selalu berpikir bahwa ini pasti yang kamu lakukan kurang gitu ya, kamu harus lebih lagi gitu ya. Nah, mungkin eh, dalam sesi ini selain kita bercerita dan mengetahui lebih dalam masalah Angel, Bapak juga ingin mungkin Angel bisa menceritakan kira-kira apa ya, eh, selama beberapa waktu terakhir ini apa sih sebenarnya yang Angel inginkan, mungkin apa sih sebenarnya yang Angel harapkan dari belajar-belajar ini gitu. Misalnya Angel mungkin berharap sehari itu berapa jam aja belajar, kemudian bisa ada waktu main, kemudian apa gitu, mungkin bisa diceritakan Angel. Saya tuh sebenarnya ada pikiran buat ini ya Pak ya, target diri saya sendiri kalau misal sehari itu misal belajar tuh ada berapa jam gitu. Nah, pengen saya terus setelah pulang sekolah itu tuh nggak langsung belajar gitu loh Pak sama teman, saya juga pengen main sama teman-teman gitu, pengen bisa deket lagi sama teman-teman saya gitu, kayak yang lain gitu loh Pak, habis pulang sekolah bisa main gitu. Terus nanti mungkin ya belajarnya sampai jam 10 sampai jam 11 gitu Pak, habis itu nanti saya tidur istirahat, jadi kan tidur saya lebih cukup gitu Ya. ya Pak, istirahatnya cukup gitu. Oke, jadi sebenarnya dari Angel ada keinginan untuk merubah kebiasaan belajarnya gitu ya, supaya Angel bisa mempunyai waktu beristirahat lebih banyak gitu. Mungkin untuk sesi ini Bapak ingin memberikan Angel sebuah apa ya, sebuah PR, bisa dikatakan PR gitu. Eh, Bapak ingin supaya Angel nanti setelah dari sesi ini bisa menuliskan di secari kertas, di selembar kertas, kira-kira apa saja sih kebiasaan yang mungkin menurut Angel harus diubah dalam belajar. Mungkin misalnya belajar sampai begadang itu bisa dituliskan yang perlu diubah, kemudian nanti di pertemuan berikutnya Angel bisa bertemu dengan Bapak dan menceritakan
tugas yang sudah dikerjakan. Apakah bisa diterima, Angel? Bisa Pak. Oke, terima kasih Angel. Untuk sementara dari sesi kita sampai di sini dulu. Apakah bisa kita akhiri dulu? Sekian Angel. Bisa Pak. Baik, oleh karena itu sesi ini Bapak akhiri sementara dan harapannya semoga nanti ketika kita bertemu lagi Angel bisa menyampaikan lebih banyak, bisa lebih tenang dan juga bisa mengidentifikasi apa saja kekurangan yang ada dalam diri Angel kemudian dituliskan di dalam kertas. Gitu. Oleh karena itu Bapak cukupkan sekian Angel. Terima kasih sudah hadir, sudah bercerita. Jangan lupa lagi nanti kita bertemu di hari yang sama, di waktu yang sama. Nanti silakan Angel langsung tanya ke Bapak. Begitu, sekian dari Bapak. Angel bisa melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih ya Ya, Pak. sama-sama Angel.